Selamat siang pemirsa, menjelang datangnya Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah yang tepatnya pada tanggal 6 bulan Juni 2025. Bersama saya Widya Angelika melaporkan langsung dari tempat peternakan sapi untuk berbincang langsung dengan peternak sapi mengenai persiapan dalam menyambut Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Seperti yang kita ketahui, Idul Adha identik dengan penyembelihan hewan kurban, seperti sapi, kambing maupun domba. Namun jarang yang mengetahui proses panjang di baliknya. Sekarang saya bersama Bapak Sutris sebagai pemilik peternakan sapi. Di sini kita akan mengupas bagaimana persiapan, perawatan hingga seleksi sapi kurban yang dilakukan demi memastikan kualitas dan kesehatan hewan yang akan dikurbankan pada Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah. Baik, kepada Bapak Sutris, saya mau nanya sedikit. Apa saja sih persiapan utama yang Bapak lakukan sebagai peternak sapi menjelang Hari Raya Idul Adha nanti? Ya, persiapannya supaya lembu itu sehat, ya kita kasih makan tambahan. Suatu contoh ampas ubi itu untuk minum dia biar menambah stamina dia. Jadi lembunya ya seperti inilah dia kan gitu kan, sehat-sehat semua. Karena kita jaga juga sistem kesehatannya, kita jaga juga, kita suntik sebelumnya kan, dari lebaran semalam udah kita suntik pakai cacing hati, terus sejenis vitamin biar supaya dia kuat badannya. Jadi kita nggak apa lagi gitu istilahnya, walaupun dibeli masyarakat untuk kurban nggak kecewa gitu. Kira-kira kriteria sapi seperti apa sih Pak yang ideal untuk dijadikan hewan kurban menurut Bapak, dan seperti apa sih sapi yang banyak diminati oleh pembeli pada umumnya? Yang diminati masyarakat itu kalau kelas-kelas menengah seperti ini kan harga yang standar. Jadi dia dibutuhkan lembu itu yang sejenis Brahman gitu kan. Sejenis Brahman lah seperti inilah. Lagi-lagi satu lagi macam Kota Raja gitu. Karena itu masyarakat terjangkau dengan harganya. Kalau kita mau pakai sejenis Lemosin, si metal itu nggak mampu kebanyakan masyarakat karena harganya tinggi. Nah kalau ini kan harga standar 14,5, 14 itu umumnya masyarakat kita memakainya seperti itu. Jadi kita pakai lembu Brahman sama Kota Raja. Oke, Brahman sama Kota Raja ya Pak. Oke, sebagai peternak sapi, bagaimana cara Bapak merawat dan menjaga kesehatan sapi-sapi ini agar tetap fit hingga hari hanya Pak? Semalam kita baru manggil orang dari kehewanan, dokter hewan kemari. Tak suruh meriksa mana yang kurang sehat, disuntik sama dia kesehatannya. Satu contoh untuk menambah vitamin supaya dia agak stabil lah badannya, nggak kurus gitu. Nah selanjutnya Pak, apakah ada tantangan khusus nih yang Bapak hadapi dalam mempersiapkan sapi untuk kurban tahun ini Pak? Ya tantangannya berat kali memang kalau masalah menjaga persiapan sapi supaya di raja ini nggak bermasalah dia kan. Ya kesehatan kita jaga, terus ya jaganya berat juga. Jaga di lembu ini kan. Ya terutama ngasih makannya kita memang harus melebihi dari biasanya. Kita jaga betul tuh ya kan, supaya dia nampak gemukan gitu kan. Itu kalau masalah makan rumput itu memang luar biasa. Aku kasih tambahan lagi. Cuman nggak ada tambahan lagi, cuman ampas saja untuk apa? Nambah stamina dia aja. Kalau ini asli manual, makannya asli rumput. Rumput ya Pak. Nah, seperti yang kita lihat di belakang ini, apakah sapi-sapi ini sudah mencapai bobot ideal Pak? Kira-kira strategi penggemukan sapi seperti apa sih yang Bapak pakai, yang Bapak terapkan? Apakah ada pakan khusus atau kombinasi pakan tertentu Pak? Kalau lembu-lembu ini bobot idealnya minimal kalau macam Brahman ini sekitar 80 kilo. Paling pun jatuh dia 75 kilo. Itu udah ideal kali. Kalau masalah umur dia udah cukup. Dia udah siap untuk kurban ya? Udah siap untuk kurban. Dia 3 tahun umurnya udah ini, udah bisa kali. Udah melebihi dari cukup. Karena yang dibutuhkan itu memang dia di atas 2 tahun.
Kalau ini udah 3 tahunan udah bisa. Oke, baik Pak. Boleh saya lihat Pak sapi-sapi yang lain seperti apa yang sudah Bapak seleksi dan siapkan untuk disembeli pada Hari Raya Idul Adha nanti Pak? Bisa kita lihat. Dari Iya, sebelah sana dulu aja kita lihat. Baik Pak. Ini dia sejenis Brahman. Ini umur udah 3 tahun. Ini kalau cerita masalah daging, ini udah sekitar 80-an. Udah layak dikurbankan. Terus jalan ke sana. Kalau macam ini Kota Raja. Dia ini kan kekuatan daging paling 75 ini. Ini Kota Raja. Ini Kota Raja. Banyak Kota Rajanya. Nah, ini ada jenis lembunya. Kalau ini Brahman. Nah, sebelahnya ini Kota Raja. Sebelah sana sapi. Inilah yang layak kita keluarkan tahun ini. Kalau yang sebelah sananya lagi belum layak karena kondisinya nggak memadai, badannya kurang cukup. Kalau umur cukup, cuman badannya payah, kasih gemuk juga, kasih makan cukup pun kegemuknya kurang dia. Memang sejenis lembu Aceh ini agak payah. Aceh ini kan kecil dia, cuman kalau dagingnya paling enak lembu Aceh. Karena dia kecil aja, nggak bisa besar ya, paling gemuk aja. Oke Pak. Oke, baik Pak. Terima kasih ya Bapak Sutris atas Iya. waktunya yang sudah Bapak sempatkan untuk kami. Terima kasih banyak ya Pak. Iya. Demikian informasi yang dapat saya sampaikan terkait persiapan peternak sapi dalam menjelang Hari Raya Idul Adha 1446 Hijriah tahun 2025. Diharapkan kepada masyarakat untuk lebih bijak dalam memilih hewan kurban yang sehat dan pastinya ideal, sesuai dengan syariat Islam, agar ibadah kurban berjalan dengan baik dan lancar. Semoga Hari Raya Idul Adha tahun ini membawa keberkahan dan kebahagiaan bagi kita semua. Dari Desa Bangungsari Baru, Kecamatan Tanjung Merawa, Kabupaten Deli Serdang, saya Widya Angelika, salam hangat dan sampai jumpa.